Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Nurul Adhan, NIM 156. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengambilan keputusan investasi guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Kurniawati, Magister Akuntansi. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian investasi, jenis-jenis investasi, dan metodologi penilaian investasi, dan faktor pertimbangan dalam penilaian investasi, dan kelebihan metode dan kekurangan metode tersebut. Langsung saja simak materinya. Pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi sendiri juga dapat disebut sebagai penanam modal karena harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Umumnya, dana atau aset yang akan diinvestasikan oleh seorang investor atau penanam modal akan dikembangkan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Keuntungan dari hasil tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai kompensasi sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah produk investasi yang dilakukan dengan cara menyetor atau menyimpan sejumlah dana pada instrumen investasi tertentu dalam kurun waktu yang singkat. Ada lagi investasi jangka panjang, yaitu investasi jangka panjang bertujuan untuk memperoleh dana segar di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan baik yang direncanakan maupun yang bersifat darurat seperti saham, emas, properti, dan lain-lain. Jenis-jenis investasi yaitu ada 4 yang saya sebutkan di sini: deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Di sini ada deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Jika Anda menabung dalam jumlah dan waktu tertentu, Anda akan mendapatkan bunga sebagai imbalannya. Selanjutnya ada saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Secara teknis, Anda akan membeli saham ke bursa efek. Setelah itu, Anda akan mendapatkan persentase hak kepemilikan perusahaan yang sahamnya Anda telah beli. Semakin besar persentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat pula kekuatan Anda dalam perusahaan tersebut. Ada obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya keuntungannya yang didapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang didapatkan cenderung lebih pasti. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di sebagai pasar modal. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Di sini yang saya ketahui ada payback period, dan yang selanjutnya lagi net present value, dan internal rate of return, dan average rate of return, dan profitability index. Langsung saja simak materinya. Metode penilaian investasi adalah cara digunakan dalam mengidentifikasikan tingkat bunga dan tingkat risiko sesuatu usaha. Tujuan dari penilaian investasi umumnya untuk mengetahui potensi investasi tersebut. Yang pertama ada metode payback period. Metode penilaian untuk investasi ini biasanya dipakai untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu investasi bisa menghasilkan pengembalian, atau disebut juga dengan metode periode pengembalian. Rumus yang bisa digunakan untuk periode ini yaitu periode pengambilan sama dengan nilai investasi dibagi kas bersih milik perusahaan. Hasilnya biasanya bisa dalam bulan atau dalam tahun.
Waktu pengembalian terbaik untuk investasi di sebuah usaha adalah yang paling cepat menawarkan pengembalian. Apabila hasil periode pengembalian lebih dari 5 tahun, Anda perlu mempertimbangkan kembali karena itu termasuk lama untuk investasi sebuah usaha. Metode Net Present Value (NPV). NPV biasanya digunakan untuk mencari tahu nilai investasi di masa ini. Caranya adalah dengan nilai arus kas yang diharapkan saat ini yang dikurangi dengan nilai investasi sesuai dengan modal yang dikeluarkan sekarang. Rumus NPV yaitu nilai sama dengan nilai arus kas yang diharapkan sekarang dikurangi nilai modal investasi yang disetor. Apabila nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk Anda ambil. Namun apabila nilai NPV negatif, maka perlu dipikirkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada metode Internal Return of Return. Metode yang bisa dimanfaatkan selanjutnya adalah mencari tingkat bunga investasi yang diincar dengan cara membandingkan NPV arus kas di masa sekarang dengan di masa yang akan datang atau masa depan. Rumus IRR yaitu IRR dikurangi tingkat bunga kecil plus NPV bunga kecil atau total present value bunga kecil kurangi total present value bunga besar dikali bunga besar dikurangi bunga kecil. Nilai IRR yang tinggi dibandingkan modal investasi menunjukkan besarnya keuntungan, jadi layak untuk dipilih. Apabila hasilnya lebih kecil dibandingkan modal, maka investasi tersebut terlalu berisiko, jadi sebaiknya memilih investasi yang lain. Yang selanjutnya ada metode average rate of return (ARR). Nilai ARR biasanya menunjukkan laba bersih yang diperoleh sebuah investasi yang menarik perhatian. Bisa menggunakan rumus ini untuk mencari potensi keuntungan dari sebuah investasi. Rumusnya yaitu ARR sama dengan laba setelah pajak yang rata-rata dibagi investasi rata-rata atau 100%. Untuk penghitung nilai ARR adalah jika persentase ARR termasuk tinggi, maka investasi itu layak untuk dipilih. Namun apabila persentase tidak seberapa, sebaiknya mencari investasi yang lain. Metode Profitability Index. Metode ini dimaksud untuk mencari tahu persentase keuntungan dan suatu investasi dengan mengandalkan present value. Rumusnya PI sama dengan present value arus kas masa depan dibagi nilai investasi awal. Jika nilai PI lebih dari 1, artinya investasi tersebut bagus untuk dipilih. Apabila nilai PI kurang dari 1, maka dianjurkan mencari investasi lain yang menguntungkan. Selanjutnya ada faktor pertimbangan dalam penilaian investasi. Lancarnya arus kas investasi pada sebuah bisnis biasanya memperhatikan arus kas yang dimiliki bisnis tersebut. Bisnis yang baik adalah arus kasnya yang lancar alias tidak kekurangan uang kas untuk membayar berbagai kewajiban jangka pendek. Bisnis yang arus kasnya lancar berarti memiliki kondisi keuangan yang relatif bagus juga. Biaya investasi ini termasuk dalam biaya administrasi atau biaya operasional lain di luar modal. Biaya ini akan mempengaruhi terhadap pengembalian investasi di masa depan. Apabila jumlah biaya investasi besar, keuntungan yang akan diperoleh jadi tidak sebesar yang dipikirkan. Biaya investasi ini dibayarkan dan tidak mengalami pengembalian. Hanya modal investasi saja yang punya pengembalian. Tujuan untuk berinvestasi. Tujuan ini juga menjadi faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan investasi. Dengan menetapkan tujuan berinvestasi yang sesuai dengan tujuan, maka akan menjadi lebih baik. Manfaat terhadap proyek usaha. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam berinvestasi yaitu penggunaan modal yang disetorkan oleh pemilik usaha supaya mengetahui rencana penggunaannya dan menarik investor. Risiko berinvestasi. Sebelum berinvestasi di suatu perusahaan, pastikan mengenal risiko terlebih dahulu
dan perlu mempertanyakan langkah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatasinya. Misalnya perusahaan tersebut menyediakan asuransi yang bisa digunakan ketika usaha mengalami kerugian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Kelebihan penilaian investasi dengan rumus metode tersebut bisa membantu dalam melakukan perhitungan terhadap potensi suatu investasi secara cepat. Kekurangannya adalah metode investasi tersebut bukan menjadi perhitungan yang benar-benar akurat karena harus mempertimbangkan hal lain. Contohnya adalah pada metode NPV yang sangat dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang berlaku pada saat itu. Hal itu karena arus kas perusahaan pasti akan didiskontokan, ditambah lagi dengan biaya modal perusahaan di masa depan yang perlu ditebak secara tepat untuk menghasilkan NPV yang akurat. Cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.